Pemirsa, pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti dan Silviana Murni berkunjung ke kediaman B.J. Habibie. Agus mengaku mendapat 2 pesan dari Presiden Republik Indonesia ketiga itu. Agus mengungkapkan Habibie meminta dirinya dan Silviana menjaga persatuan di antara warga DKI Jakarta bila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Pasalnya akhir-akhir ini banyak masalah kerukunan di antara warga DKI yang mengkhawatirkan bila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, Habibie mengingatkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Habibie juga berpesan agar keduanya konsisten membela kepentingan rakyat, dan putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini menyatakan membela kepentingan rakyat merupakan alasan utama dirinya memilih terjun dalam kontestasi pemilihan gubernur Jakarta ini. Selain berpesan 2 hal tadi, Habibie menurut Agus banyak bercerita tentang nilai-nilai dan moral yang baik. Habibie berharap masyarakat Jakarta semakin baik dan modern, namun tetap berkarakter dan memiliki jati diri bangsa Indonesia. Dalam lanjutan kampanye Pilkada DKI 2017, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 berjanji akan berdayakan pedagang kaki lima. Menurut Agus Harimurti, memberdayakan pedagang kaki lima bisa menjadi daya tarik ibu kota. Pedagang kaki lima selalu menjadi sorotan menarik bagi para calon gubernur, tak terkecuali dalam pemilihan kepala daerah DKI yang sedang berlangsung. Calon gubernur nomor urut 1 dalam Pilkada DKI, Agus Harimurti Yudhoyono, berjanji akan meningkatkan pemberdayaan dan pedagang kaki lima. Agus menambahkan pedagang kaki lima atau PKL bisa menjadi magnet yang menarik atau hiburan bagi masyarakat DKI Jakarta. Sementara terkait penertiban pedagang kaki lima harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, dan pemerintah wajib menyiapkan tempat bagi mereka untuk berjualan. Pertama-tama kita lihat dulu situasinya di lapangan ya. Tidak semuanya seperti itu. Kita tahu ada tempat-tempat yang memang harusnya disiapkan oleh pemerintah untuk penempatan para pedagang kaki lima. Dan bagi saya sekali lagi PKL itu harus diberdayakan, justru semakin ditingkatkan kesejahteraannya. Asalkan mereka juga terus bisa mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Pemda. Dan ada lokasi-lokasi yang bisa disiapkan dengan baik ya, dengan tertib dan higienis, sehingga justru PKL itu bisa menjadi daya tarik sendiri untuk kota Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama menghadiri acara pembekalan penggerak wanita Ka'bah Partai Persatuan Pembangunan di pelataran Masjid Al-Huda, Menteng, Jakarta Pusat. Wanita Ka'bah nantinya bertugas menggalang suara dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Dalam sambutannya, Ahok berterima kasih kepada seluruh wanita Ka'bah yang telah mengikuti pembekalan selama 2 hari. Wanita Ka'bah ditugaskan mengajak setidaknya 10 warga yang tinggal di daerahnya untuk memilih Ahok Jarot pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Ahok berharap ketika menggalang dukungan di masyarakat, wanita Ka'bah tak lupa untuk mengklarifikasi segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dalam acara itu, tim pemenangan Ahok Jarot juga membagikan buku A Man Called Ahok, buku yang berisi perjalanan hidup Ahok ketika masih tinggal di Belitung Timur sebagai pedoman. Ahok meminta agar seluruh wanita Ka'bah dapat menceritakan isi bacaan dalam buku itu ke masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat lebih mengenal karakter Ahok yang sebenarnya. Terima kasih juga, meninggal bahasanya. Nah, yang sulitnya ibu-ibu di lapangan, karena tetangga, keluarga banyak yang pengertiannya berbeda. Saya mengerti sekali. Nah, mungkin saya harap buku kecil ini yang ditulis dari orang lain ini bisa membuat beliau-beliau itu melihat saya dari kecil bukan orang yang seperti difitnahkan. Ya, tapi saya juga bersyukur proses fitnah-fitnah ini sebetulnya menguatkan saya. Membuat saya lebih sabar, membuat saya lebih bisa menguasai diri. Nah, itu yang saya syukuri. Karena sehebat-hebat prajurit pahlawan yang memenang perang pun masih lebih hebat orang yang bisa menguasai.
Sementara itu pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok menghadiri acara pembekalan penggerak wanita Kabah Partai Persatuan Pembangunan di pelataran Masjid Al-Huda, Menteng, Jakarta Pusat. Wanita Kabah nantinya bertugas menggalang suara dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali menyapa wanita Kabah dari Partai Persatuan Pembangunan. Peran wanita Kabah dalam mengumpulkan suara bagi Ahok Jarot dinilai sangat penting. Mereka ditugaskan untuk mengajak setidaknya 10 warga untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini. Dalam kesempatan kali ini, Ahok juga membagikan buku kepada warga. Buku tersebut diharapkan dapat memperkenalkan karakter Ahok yang sesungguhnya. Ibu-ibu saya yang cantik-cantik, tolong. Calon Gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk turut serta dan aktif guna menghindari kecurangan pada hari pencoblosan Februari nanti. Hal itu diutarakan Anies agar pilkada nanti dapat berjalan dengan jujur dan bersih. Anies mengimbau warga untuk tidak meninggalkan TPS usai mencoblos pada 15 Februari. Hal itu dilakukan untuk mencegah aksi kecurangan saat penghitungan surat suara berlangsung. Tak hanya di TPS, Anies juga mengimbau agar proses data entry yang akan berlangsung di tiap kecamatan juga dipantau agar terhindar dari kecurangan. Tentu di tim kita ada langkah-langkah, tapi saya mengundang kepada seluruh warga, awasi TPS sampai tuntas. Jangan setelah nyoblos lalu meninggalkan TPS, tunggu sampai tuntas. Dan bila Anda menyaksikan orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang bukan di warga di sana, tanyakan siapa mereka, pertanyakan siapa mereka. Karena pengaman terbaik adalah partisipasi warga. Karena itu jika warga menunggu sampai tuntas, saya rasakan sulit sekali bagi orang melakukan manipulasi di tingkat TPS. Kalau tingkat TPS aman, yang kedua adalah amankan di dalam data entry kecamatan. Karena itu pembatasan orang yang berada dalam data entry betul-betul harus direview. Karena kita harus memastikan bahwa di tiap kecamatan betul-betul data entry-nya berjalan dengan transparan, benar, dan jujur. Tersangka suap Basuki Hariman membantah pernah memberikan uang kepada Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Ia bahkan tidak pernah membicarakan uang dengan Patrialis Akbar. Pernyataan Basuki Hariman ini diungkapkan usai dirinya diperiksa penyidik KPK pada hari Jumat 27 Januari lalu. Meski membantah memberikan uang kepada Patrialis Akbar, ia mengakui mengenal Hakim Konstitusi itu melalui Kamaludin yang juga menjadi tersangka suap. Basuki Hariman pernah bertemu dengan Patrialis Akbar yang menyampaikan keluhan para peternak Indonesia karena pemerintah mengimpor daging dari India, sehingga bisnis impor yang dijalankannya terganggu. Saya tidak pernah memberikan uang kepada Hakim MK Pak Patrialis. Tidak pernah, garis bawahi, tidak pernah. Sekali lagi, saya tidak pernah menyuap Hakim MK Patrialis Akbar. Tidak pernah. Tidak pernah. Oh, dikenalkan oleh Kamal kepada Patrialis. Ya, memang saya kepingin supaya judicial review ini bisa berhasil. Kepingin saya gitu, ya. Pak Kamal minta ke saya. Dia bilang yang pertama dia untuk jalan-jalan ke Singapura. Yang kedua, waktu akhir tahun itu dia mau umroh. Gitu. Oh, jadi yang umroh ini Pak Kamaludin? Tadinya dia yang mau pergi umroh, gitu. Akhirnya? Terus kan karena dilihat dia nggak pergi umroh, yang pergi umroh adalah Pak Patrialis. Jadi orang-orang tuh menyimpulkan Patrialis yang berangkat umroh. Pemirsa, grup band Salon Seven mewarnai kampanye terbuka pemilihan Bupati Kabupaten Kulon Progo oleh kubu pasangan calon Hasto Wardoyo Sutejo di alun-alun Wates Minggu siang. Kampanye
ini terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan Sutejo disambut antusias oleh ribuan penonton dengan penampilan grup band Sheila on 7. Pasangan calon bupati berusaha merangkul kalangan muda untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hasto sendiri mengaku optimis mendapat mayoritas perolehan suara, meski tidak menyebutkan persentase yang ditargetkan. Ya, pada kesempatan lain pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya nomor urut 1 Diki Chandra Denny Romdoni menggelar kampanye akbar yang diberiakan oleh sejumlah komedian. Ya, Kang Diki dan juga Kang Denny. Di lapangan Dadaha, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain para komedian, kampanye terbuka juga dihadiri oleh sejumlah juru kampanye nasional seperti anggota DPR RI Putih Guntur Soekarno Putri dan Ketua DPD Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin. Kita juga sudah memulainya, berarti kita juga harus malu kalau tidak. Kalau akal lahirnya pemimpin baru, ya Kang Diki dan juga Kang Denny. Mohon izin barangkali MC-nya membelakang. Sementara itu pasangan wali kota dan wakil wali kota Cimahi Ajay M. Priyatna dan Ngantiana menggelar kampanye akbar di Stadion Sangkuriang Cimahi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka! Pak Ajay, Pak Ngantiana, warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kampanye akbar ini hadir pula para tokoh nasional yang menjadi juru kampanye, di antaranya Marwarar Sirait, Dedi Miing alias Gumelar, Niko Siaan, Ketut Sustiawan, Krisna Mukti, Arif Suditomo, dan Andreas Hareradan. Arif Suditomo yang menjadi juru kampanye siap mendukung dan memenangkan paslon nomor urut 3 ini. Yang pengusaha. Ya, terima kasih Arif Suditomo.